Peganglah tangan kami, jangan kau lepaskan kami. Karena kami tahu pertolongan kami hanya bersumber dari Engkau saja. Kami tidak akan mampu melewati perjalanan hidup ini kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kepada kami masih Tuhan berikan kesempatan. Kami hargai kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah sampai sore hari ini. Kami tahu ibadah merupakan perlindungan bagi kami. Sebab Engkau bagaikan menempatkan kami dalam kandang yang dimana Engkau bentengi seluruh kehidupan kami ini. Mari Tuhan, kami buka hati lebar-lebar untuk menerima firman Tuhan. Setiap kami yang boleh beribadah, Tuhan jangkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kasih-Mu melimpah atas kami. Mari berfirmanlah. Pakai hamba-Mu sore ini untuk menyampaikan firman-Mu. Supaya setiap jemaat dapat dikuatkan melewati hari-hari yang sukar ini. Bapa di sorga, kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang mencoba mengganggu, mencuri konsentrasi kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dan beri kami kuasa untuk menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekaliannya, selamat hari Minggu, shalom. Dan juga saya mengucapkan salam persekutuan kita Philadelphia, terutama jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban maupun yang ada di Kota Medan. Dan saya lihat juga masih ada jemaat Tuhan yang tetap mengikuti perkembangan firman di daerah-daerah lain, baik di Riau Daratan. Saya lihat juga ada dari Seilala juga yang masih ikut bersama dengan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dimanapun saudara berada, dan juga di Riau, di Tapanuli Utara, di Medan dan sekitarnya, bahkan sampai ke daerah lain, ke Kalimantan ya. Tadi pagi sempat saya lihat dari Kalimantan ya, keluarga itu sudah lama saya tidak bertemu saudaraku. Ternyata dapat mengikuti firman Tuhan lewat ibadah kita melalui tempat ini. Bahkan juga di Papua, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di Singapura. Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua jemaat Tuhan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, per gereja, per pelayanan, bahkan juga para hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Saya yakin dan percaya saudara berada dalam perhatian Tuhan. Saudara-saudara, kita kembali bersyukur sebab kita diberikan Tuhan kesempatan menerima firman Tuhan dalam penggembalaan. Saya sudah terangkan, kita harus siap sedia sebagai domba-dombanya Tuhan yang tergembala. Sebab apa saudara? Sebab pada saat-saat terakhir Alkitab mencatat saudara bahwa Tuhan akan memisahkan domba dengan kambing. Ini yang akan Tuhan kerjakan saudara dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-31 dan seterusnya dengan perikop penghakiman terakhir. Saudara, Tuhan itu tidak mau menjatuhkan penghakiman atau penghukuman asal menjatuhkan. Oleh sebab itu Tuhan harus memisahkan dulu bagaimana kehidupan yang kena pada penghukuman atau penghakiman, bagaimana yang lolos dari penghukuman atau penghakiman. Tentu saudara, Tuhan ingin membuat perbedaan ya, supaya tidak sama nasib orang-orang yang hidupnya bagaikan domba-domba gembalaan dengan kehidupan yang tidak memberi diri untuk digembalakan. Bahkan kita telah belajar kitab Maleakhi, Tuhan akan membedakan orang yang beribadah
kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan selanjutnya Tuhan membedakan mana orang benar, mana orang fasik, saudara. Ya, dari sini kita dapat belajar, saudara. Pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini memisahkan. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain juga bagaikan memisahkan gandum dengan lalat. Bahkan juga memisahkan ikan yang baik dengan yang tidak baik. Jadi saudara jangan heran kalau cara Tuhan memisahkan itu sepertinya tidak bisa diterima logika kita. Kadangkala Tuhan memisahkan lewat pencobaan, lewat musibah, lewat penyakit, dan lewat banyak hal-hal yang terjadi. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, bagi saya dan saudara, yang paling penting saudara, kiranya Tuhan membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan bagaikan domba-domba gembalaannya. Sebab saya sudah sampaikan ada 3 poin kalau kehidupan saudara mau memberi diri bagaikan domba-domba yang digembalakan. Yang pertama, saudara mendapat perlindungan karena saudara bagaikan dimasukkan ke dalam kandang. Yang kedua, saudara masuk hitungan. Ya, artinya saudara benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kitab Maliaki berkata kesayangan Tuhan. Ya. Dan selanjutnya dipisahkan dari kehidupan yang taat dan dari kehidupan yang tidak taat. Pemberontakan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat itu menonjol dengan pemberontakan. Kita telah belajar itu dalam Yehezkiel pasal yang ke-20, saudara. Ya. Namun pada sore hari ini saya mau mengajak saudara lewat ibadah, lewat penggembalaan kita betul-betul mencari perlindungan Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Ya. Kenapa kita harus berlindung pada Tuhan? Terlalu banyak alasan dalam Alkitab, saudaraku. Ya, Efesus berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Bahkan kalau kita berbicara akhir zaman adalah masa yang paling sukar yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Sejak adanya manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu saudaraku, ya, menghadapi semua ini yang sangat kita perlukan adalah masuk dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu untuk bisa masuk dalam perlindungan Tuhan, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kalau saudara dan saya mengerti maksud tujuan berlindung pada Tuhan. Kita mau belajar dari kitab Mazmur. Bagaimana Daud mengungkapkan bahwa betapa pentingnya berlindung pada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 57, saudara. Dalam Mazmur pasal 57 kita temukan di sana, saudara, dengan perikopnya, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ini pernyataan Daud, saudara. Ya. Dan kalau kita belajar dari Mazmur 57 ini, tentu ini merupakan pengalaman hidup Daud. Ya. Dan pengalaman hidup Daud tidak selalu indah-indah semuanya. Ya. Tapi kalau kita belajar saudaraku tentang Daud, ya, terutama dalam Mazmur 57 ini adalah di mana setelah Daud baru saja mengalami kemenangan yang luar biasa.
Ya. Baru saja dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Mampu mengalahkan musuh berloksa-loksa. Ya. Namun di tengah-tengah kemenangan itu, tidak langsung Daud itu hidup tanpa persoalan. Ternyata di balik kemenangan itu muncul persoalan. Ya. Dan persoalan yang dihadapi oleh Daud, kalau di sini saudaraku, di mana Saul tidak menyukai kemenangannya. Oleh sebab itu Daud harus melarikan diri. Ya. Kalau di dalam kitab Mazmur 57 ini saudaraku, ya. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ya. Di sini tidak dikasih tahu gua mana, tapi ini tidak ditulis gua apa, tetapi dalam suratan Samuel disebut guahnya, disebut gua Adulam. Ya. Saudara, di sini yang mau ditonjolkan oleh Daud, bagaimana dia masuk dalam perlindungan Tuhan. Saya melihat ada 3 poin besar yang perlu kita pelajari dari hal ini, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana Daud menyadari di tengah-tengah situasi yang begitu menghancurkan, dia harus masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Ini poin yang pertama. Maka di ayat 2 dikatakan, kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Sampai berlalu penghancuran itu. Jadi Daud sangat mengerti masa-masa penghancuran adalah masa yang sangat begitu membahayakan dalam pribadinya. Oleh sebab itu, dia tahu kalau masa penghancuran itu belum berlalu, dia harus tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tak ada jalan keluar yang lain kecuali berlindung ke dalam. Kita telah belajar tabernakel, bahwa tabernakel itu memiliki tudung 4 lapis. Ini juga menggambarkan tudung perlindungan Tuhan. Memang kalau kita belajar tabernakel ini, dari luar tudung itu tidak nampak indah. Apalagi lapisan yang paling atas sekali itu dari kulit lumba-lumba atau mina gajah. Warnanya pun tidak menarik, saudara. Ya. Kehitam-hitaman. Ya. Dari luar sepertinya perlindungan itu sepele nampaknya. Tapi kalau masuk ke dalam, wah luar biasa.
Kalau imam-imam atau imam besar masuk ke dalam tabernakel, ke ruangan suci dan ruangan maha suci. Waduh, sangat begitu indah. Kenapa saudara? Karena dindingnya saja, walaupun terbuat dari kayu penaga, tapi dilapis dengan emas. Ya. Lapisan emas itu wah luar biasa. Itu betul-betul menunjukkan betapa orang yang masuk ke dalam Tuhan menemukan nilai rohani yang luar biasa. Menemukan nilai yang sangat berharga. Sebab di dalamnya emas. Ya. Kalau dari luar nggak kelihatan emasnya. Ya. Yang kelihatan adalah kulit binatang. Kulit mina gajah atau kulit lumba-lumba. Tidak menarik. Secara lahiriah tidak menarik saudara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, ada sesuatu keindahan dan kemuliaan yang luar biasa. Ini menggambarkan saudaraku, kalau orang belum masuk ke dalam Tuhan, belum di dalam Tuhan, dia belum bisa menikmati keindahan di dalam Tuhan. Dia belum bisa menikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa. Makanya ada banyak orang menganggap remeh tentang Tuhan. Menganggap remeh tentang kehadiran Tuhan. Menganggap remeh tentang firman Tuhan. Menganggap remeh tentang Roh Kudus. Menganggap remeh tentang kasih Tuhan. Karena belum ke dalam saudaraku. Masih di luar. Ya makanya kalau orang dalam, orang di luar Tuhan gak tertarik. Itu sebabnya masih banyak orang belum percaya tentang kasih Tuhan. Belum percaya tentang perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Saya mendengar kesaksian jemaat ketika mereka sedang mengalami terinfeksi COVID-19. Di tengah-tengah ketakutan. Di tengah-tengah napas yang sudah begitu sesak. Mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat jiwa mereka mengalami ketenangan. Dan hari ini saya lihat mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi ada kalanya saudara. Sepertinya kalau dari luar. Tudung. Terutama tudung tabernakel. Tidak menarik saudaraku. Tudung perlindungan Tuhan sepertinya tidak menarik. Tapi justru dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami kehancuran. Yang sedang putus asa. Daud waktu itu harus melarikan diri ke gua Adulam. Padahal dia sudah diurapi oleh Tuhan. Sudah mengalahkan Goliat yang begitu gagah perkasa. Sudah mengalahkan berloksa-loksa musuh. Sehingga para perempuan-perempuan ketika menyambut Daud pulang. Mereka menyanyikan nyanyian kalau Saul dapat mengalahkan beribu-ribu. Daud dapat mengalahkan berloksa-loksa. Itulah yang membuat muncul kecemburuan Saul terhadap Daud.
Sampai Daud harus dikejar. Dan Daud menyadari itu ancaman yang menghancurkan. Lalu dia melarikan diri ke gua Adulam. Ngapain dia ke sana, saudaraku? Dia sedang mencari perlindungan Tuhan. Dia ingin mendapatkan naungan Tuhan untuk tempat dia berlindung. Sampai semua pencobaan itu, semua masalah itu selesai. Saudara-saudara, sama dengan kita sekarang ini. Jangan sampai saudara di luar perlindungan Tuhan. Seharusnya kita tetap setia berlindung sama Tuhan. Sampai persoalan ini semua selesai. Saudara tahu apa yang Tuhan inginkan di balik persoalan yang dihadapi oleh Daud? Saya melihat Daud dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin dan juga menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Maka dia harus punya pengalaman. Dalam 1 Samuel saudara, pasal 22. Ya. 1 Samuel pasal 22 dari mulai ayat 1. Daud di gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ada kira-kira 400 orang. Yang juga sedang melarikan diri. Dengan berbagai-bagai masalah. Dari sini kita belajar, saudaraku. Daud sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin. Menjadi seorang pemimpin tidak cukup hanya punya urapan. Tapi harus punya pengalaman. Tentu pengalamannya bukan pengalaman duniawi yang harus menonjol. Pengalamannya adalah pengalaman bagaimana bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman dalam melewati berbagai-bagai persoalan. Berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pengalaman Daud juga sedang menjadi teladan bagi 400 orang yang lain yang juga mengalami persoalan-persoalan walaupun berbeda-beda. Ada yang memiliki persoalan yang disebut di sini kesukaran, ada yang dikejar-kejar tukang piutang, ada orang yang sakit hati, ya. Segala macam persoalan. Daud ditempatkan Tuhan di sana. Tentu untuk menjadi teladan. Teladan soal apa, saudaraku? Kalau kita baca tadi Mazmur 57, saudaraku.
teladan untuk mencari perlindungan Tuhan. Teladan untuk menjadi contoh dalam menghadapi bahaya. Teladan menjadi contoh dalam menunggu pembelaan Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Yang pertama saya mau katakan, masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Ketika dia sembunyi ke gua Adulam, dia tidak sekedar menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Tapi ketika dia masuk ke gua Adulam, dia betul-betul tahu ada perlindungan Tuhan. Ada banyak orang kalau ada masalah hanya nangis saja. Tapi gak menyerah kepada perlindungan Tuhan. Ada banyak orang pasrah saja. Tapi tidak mengandalkan Tuhan. Dari sini kita tahu. Poin yang pertama. Dalam menghadapi masalah. Sebesar apapun masalah itu. Masuklah ke dalam Tuhan. Anda akan temukan keindahan di dalam Tuhan. Bagaikan masuk dalam tabernakel. Anda akan temukan kemuliaan, keindahan. Yang dari luar tidak tampak indah. Tapi setelah ke dalam baru kita lihat keindahan di dalam. Kalau dari luar nggak kelihatan pelita itu sedang bercahaya. Dari luar tidak kelihatan meja roti, ada roti yang tersusun di dalamnya. Dari luar tidak kelihatan mesbah dupa. Apalagi peti perjanjian. Itu sangat di tempat yang lebih tersembunyi. Tapi kalau udah masuk ke dalam, wah, semua emas. Meja roti lapis emas. Kaki dian tempat pelita. Dan pelita sekaligus terbuat dari emas. Mesbah dupa dilapis emas. Emas mengelilinginya, saudara. Keindahan yang sempurna ada di dalam, bukan di luar, saudara. Ya, makanya kalau tanggung-tanggung ikut Tuhan, tanggung-tanggung masuk ke dalam Tuhan, nggak nampak keindahan. Gak bisa menikmati. Sebenarnya kalau ke dalam, sudah masuk dalam Tuhan, itu mau menikmati keindahan di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak menikmati Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak menikmati keindahan di dalam Tuhan. Kemuliaan dalam Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen hanya melihat dari sisi luar, saudara. Hanya melihat perkara-perkara luar. Tapi tidak melihat perkara ke dalam. Seharusnya kita dapat melihat perkara-perkara di dalam. Ini saudara. Maka saya mengajak jemaat Tuhan, siapapun saudara yang ibadah sore hari ini, cepat masuk. Jangan melihat dari luar. Anda harus melihat ke dalam.
Anda akan tahu kehebatan kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan, penyertaan Tuhan. Anda akan bisa bedakan antara di luar dengan di dalam. Ya, kita bisa bedakan. Pada saat kapan kita bisa bedakan? Saat kita ada di dalam. Oh, rupanya di dalam itu luar biasa. Rupanya di dalam itu ada banyak kemuliaan Tuhan yang mau kita saksikan. Kebesaran Tuhan yang mau kita nikmati, yang mau kita ceritakan. Daud adalah raja yang paling banyak menceritakan tentang Tuhan dalam hidupnya. Makanya Mazmur Daud itu banyak sekali. Nyanyiannya banyak sekali. Saya mengatakan berkali-kali, nyanyian itu adalah mengekspresikan, memproklamirkan, mengungkapkan. Daud paling banyak bermazmur, menyanyi. Berarti dia paling banyak pengalaman bersama dan di dalam Tuhan. Kalau saudara banyak hidup di dalam Tuhan, banyak kesaksian dalam hidup saudara. Ya. Tak terhitung, tak terhingga, terlalu banyak untuk diceritakan. Kalau ada orang percaya tidak punya kesaksian dalam hidupnya, tidak ada pengalaman, saya mau katakan itu masih orang Kristen di luar itu. Belum di dalam. Kalau di dalam dia akan lihat. Dan setelah dia lihat dia akan bisa menceritakan. Dia akan mengungkapkan. Oh, ini pengalamanku bersama-sama dengan Tuhan. Karena aku di dalam Tuhan. Maka poin yang pertama saya mau tekankan sore hari ini. Saudara-saudara, berlindunglah kepada Tuhan dengan masuk ke dalam. Jangan di luar. Apalagi cuma ngintip-ngintip, saudara. Banyak orang Kristen ngintip-ngintip. Apa ada? Apa yang terjadi di dalam? Seharusnya saudara berlari dan masuk ke dalam untuk menikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan hatinya dan membangun dirinya melalui persekutuannya dengan Tuhan. Dia bangun dirinya, dia siapkan hatinya melalui persekutuannya dengan Tuhan. Saudara, kita kembali ke Mazmur pasal 57 tadi. Sekarang kita masuk dulu ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7. Kalau di Alkitab kita ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Ayat 9. Bangunlah jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Poin yang kedua yang dilakukan Daud adalah menguatkan hatinya dan membangun dirinya. Apa dia katakan? Hatiku siap, ya Allah.
Hatiku siap. Kesiapan soal apa? Tentu kesiapan menerima segala kehendak Tuhan. Menerima segala situasi. Yang paling berat, yang paling sukar pun, kalau hati kita sudah siap menerimanya, saya yakin kekuatan dari sorga akan melengkapi kita. Seringkali kan persoalannya, kita nggak siap. Hati kita nggak siap. Karena hati kita nggak siap, hati kita menjadi lemah. Karena hati kita tidak siap. Sehingga kita bersungut-sungut. Karena hati kita tidak siap, kita mempersalahkan Tuhan. Bahkan juga mempersalahkan keadaan kita. Mungkin kita juga mempersalahkan takdir yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Poin yang kedua, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Di mana ini dilakukannya? Saat mereka sedang bersembunyi di Gua Adulam. Dia bukan meratap di sana. Bukan sekedar menangis. Bukan sedang mengadukan perkaranya saja kepada Tuhan. Tapi dikatakannya, dia berkata, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Ini yang dilakukan oleh Daud di Gua Adulam. Dia tidak sekedar bersembunyi, dia tidak sekedar melarikan diri, tapi dia memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya hari-hari semacam ini di situasi pandemi ini, kita tidak sedang hanya merenungkan nasib. Kita tidak sekedar hanya menangisi keadaan kita. Tapi kita harus memiliki hati yang siap. Hati yang mau menyanyi. Hati yang mau bermazmur. Bahkan di sini dikatakan, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Saudara, siapkan hati dan bangunkan diri saudara. Jiwa saudara harus bangun. Ya. Jangan tertidur. Jangan melemah. Jangan putus asa. Tapi justru walaupun di tempat persembunyian. Walau di tempat di mana kita sedang mau menghindar dari malapetaka, mara bahaya. Tetaplah kita berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bernyanyi. Aku mau bersyukur. Sebab Tuhan itu adalah baik. Maka di ayat 10 dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat 11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ayat 12, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi poin yang kedua, kuatkan hati dan bangunlah jiwamu. Yang ketiga, poin yang ketiga, ya, kalau saudara mau melihat perlindungan dari Tuhan, naiklah ke tempat tinggi. Temukan Tuhan itu di tempat
yang tinggi. Naik secara rohani. Ya. Kalau saudara melihat ayat yang ketiga saudara. Di sana disebut, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Supaya semua persoalan kita selesai. Saudara harus melihatnya. Pertolongan itu bersumber dari tempat tinggi. Anda harus mau naik ke tempat tinggi. Untuk dapat melihat. Kenapa harus tempat tinggi? Sebab dari situ saudara memiliki pandangan yang berbeda. Kalau rohani saudara makin meningkat, pandangan saudara secara rohani berbeda. Seringkali persoalan kita tidak selesai-selesai. Karena cara pandang kita, cara pandang yang sama dengan dunia. Cara memandang kita bagaikan cara memandang di tempat yang rendah. Tak beda dengan cara dunia memandang. Sama dengan kalau kita memandang pandemi COVID-19 ini dengan cara pandangan dunia. Sama dengan cara dunia memandang. Kita tidak akan pernah dapat solusi, saudara. Kita tidak akan pernah dapat penghiburan. Kita tidak akan pernah mendapat kekuatan. Tapi saudara memandangnya dengan cara pandang yang meningkat secara rohani. Supaya kita berbeda cara memandangnya. Oh, ini yang Tuhan inginkan. Kalau di sini saudaraku, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ada kehendak Tuhan di dalamnya. Dia bertanggung jawab menyelesaikannya. Dengan cara bagaimana, saudara? Yang ketiga, naiklah ke tempat tinggi. Pandanglah Tuhan yang di tempat tinggi itu. Cara pandang saudara dengan cara pandang saya berubah. Berbeda dengan cara pandangan duniawi. Saya yakin semuanya akan selesai. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Amin. Sore hari ini kita berlindung sama Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di kota Medan. Yang bisa mengikuti ibadah ini. 3 poin ini biar jadi berkat bagi saudara sore ini. Bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban. Dan di semua tempat yang dapat mengikuti ibadah ini. Saya harap saudara berlindunglah pada Tuhan. Seperti Daud berlindung pada Tuhan. Dan semuanya selesai karena pertolongan Tuhan. Tuhan menyelesaikannya bagiku. Untukmu semua akan selesai karena pertolongan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita lanjutkan dalam ibadah kita. Bahkan besok dan seterusnya. Saya yakin Tuhan pasti menolong kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara juga yang ada di rumah. Biar saudara siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kau sudah dengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita nyanyikan pujian kita. Ya, naungiku. Ya, naungiku. Sekalipun badai sedang datang. Kita percaya. Lingkupiku. Naungiku. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini.